Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Priarmita Sujanmiko, NIM 24014220. Kali ini saya akan menganalisis tentang denotasi dan konotasi dari mata kuliah Kajian Siomatika Visual 403. Kali ini yang dianalisis yaitu poster kesehatan, dan saya memilih poster ini yang berjudul penyebab dan dampak stunting. Yang pertama, denotasi. Denotasi merupakan elemen-elemen visual dan teks yang ada pada poster tanpa interpretasi mendalam. Jadi di dalam poster ini banyak hal-hal yang bisa kita denotasikan dan konotasikan. Terdapat gambar anak dengan poster tubuh yang kurang optimal seperti ini ya, dan terdapat anak dengan postur yang lebih tinggi, lebih sehat, lebih segar begitu. Kita bisa lihat dampak. Jadi kita bisa lihat dampak dari stunting, yaitu sudah ada petunjuk di bawah ini, yaitu tinggi badan di bawah rata-rata, mengganggu metabolisme, pertumbuhan dan massa otot. Ada juga dari gambar otak ini ya, yang mengartikan kesedihan, kecewa, dan juga ada panah tangga ke bawah gitu, panah ke bawah yang bisa digabungi dari otak, gambar otak dan panah ke bawah itu turunnya kualitas. Makna-maknanya ada banyak, mungkin salah satunya turunnya kualitas otak yang kurang maksimal, menurunnya daya serap, dan berimbas pada produktivitas saat beranjak dewasa. Kemudian ada gambar jantung di sini dengan mata yang melotot mungkin ya, dan ada senyum kecewa, dan ada petir yang seperti menyambar. Itu mengartikan kayak kesetrum mungkin ya, bisa jadi detak jantungnya melemah. Dan di sini juga ada deskripsinya, beresiko terkena penyakit degeneratif seperti jantung dan hipertensi. Oke. Kita lihat lagi dari raut wajah anak yang lebih kecil ini, yaitu terlihat lesu, terdapat garis di pipinya, menandakan dia kurang gizi, sedih, dan
dari badannya terlihat seperti lemas karena tangannya seperti tidak ada semangat, tubuhnya tidak ada semangat seperti itu. Kemudian kita bisa membedakan dengan belakangnya, sampingnya. Dia dengan senyum lebar, mata seperti berbinar-binar, tubuhnya pun bertumbuh dengan jauh lebih tinggi ketimbang yang terkena stunting, kekurangan gizi itu. Dan arti penggaris di samping ini, penggaris ukur tinggi itu mungkin menggambarkan mengukur tinggi badan yang biasanya digunakan untuk mengukur badan gitu. Kalau bisa ada arti terselubung, kita pengukur tinggi mengonotasikan pentingnya pemantauan pertumbuhan anak. Jadi kita bisa tahu tinggi anak itu setiap tahunnya naik atau tidak, mereka bertumbuh dengan pesat atau tidak, dan mungkin menyiratkan bahwa orang tua dan tenaga kesehatan perlu secara rutin mengukur tinggi badan anak itu. Faktor utama mungkin dari memberitahu gitu. Juga dapat menunjukkan pentingnya tindakan dan pengawasan terus-menerus dalam proses pertumbuhan anak. Kemudian di sini ada gambar kuman, ya, sepertinya kuman. Kuman karena di deskripsinya pun tertulis rendahnya akses sanitasi yang bersih dan layak yang memicu ancaman penyakit yang bisa berujung pada stunting. Kemudian ada faktor pola asuh seperti masih di dalam kandungan kandungan ibu. Kondisi di sini tertulis kondisi ibu yang terlalu muda atau jarak kehamilannya yang terlalu dekat dengan anak sebelumnya. Kemudian ada kekurangan gizi, itu yang terlihat banget, apalagi terlihat banget di wajahnya ini, kekurangan gizi. Anak harus diberi gizi baik di 1000 hari awal kehidupannya, dimulai dari 270 hari selama kehamilannya dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi dilahirkan. Terdapat gambar buah-buahan yang mengisyaratkan untuk mengajak untuk orang-orang, apalagi ibu hamil, untuk banyak makan buah, makan sayur. Bisa jadi mengisyaratkan seperti itu. Kemudian ini tadi belum terdapat seperti gambar pertumbuhan anak
berkembang dengan baik jika diberi nutrisi dengan baik. Postur tubuh yang kurang optimal ini, yang bertubuh pendek itu dan terlihat lesu itu terlihat kurang sehat ya. Bisa jadi kalau mitosnya tuh katanya bertumbuh pendek atau terhambat pertumbuhan disebabkan oleh takdir dan faktor yang tidak bisa diubah, seperti sudah takdirnya seperti itu. Kalau dia bertumbuh pendek, wajah lesu, seperti anak kurang gizi seperti itu, tidak segar badannya. Padahal bisa jadi ada faktor lain kenapa anak itu terlihat lusuh, kurang bergizi, berbadan lemas gitu, yaitu kurangnya perawatan dan kesehatan, seperti kurangnya nutrisi kesehatan seperti itu. Kan bisa dibedakan dengan yang perumpamaan yang orang lebih tinggi dan tangannya menunjukkan dia lebih tinggi juga. Dia diibaratkan seperti ini loh, aku kalau misalnya diberi sayur, diberi nutrisi yang cukup, makan dengan baik seperti itu. Oke. Menurut saya sudah cukup untuk menganalisis poster, penyebab dan dampak stunting. Poster ini menunjukkan setiap elemen visual dan teks yang dibawa terdapat makna yang lebih dalam dan terhubung dengan pesan-pesan sosial, seperti kurangnya makanan sehat, makanan yang bernutrisi, bergizi, makanan yang bersih. Dan ada faktor dari budaya yang tadi katanya kalau anak pendek habis itu lemas, kurang terlihat ya lemas, kurang gizi gitu, itu udah takdir dari yang di atas gitu. Padahal ada faktor-faktor lainnya. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.